ada sesuatu yang kita alami yang mungkin tidak mengenakan di dalam kehidupan ini. Mungkin kita sakit, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita kehilangan saudara kita, keluarga kita yang sangat kita kasihi. Atau mungkin juga anak-anak kita belum berhasil. Atau mungkin juga apa saja pelayanan kita masih harus terus kita tata dengan baik. Dan kadang juga mungkin ada saudara seiman yang mengecewakan dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak mau berpatokan pada hal itu selamanya, amin. Kita harus melihat bahwa kasih Kristus, kasih Allah di dalam Kristus tidak pernah berkurang kepada kita, amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah dirugikan oleh Allah ketika kita melihat Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, di mana Dia mau mati berkorban bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita adalah membangun cara pandang kita, membangun mindset kita, membangun paradigma kita, cara berpikir kita di dalam Kristus adalah cara berpikir yang surgawi. Karena itu kita datang terus belajar kepada firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Karena disitulah manusia batiniah kita, ya sekali lagi, manusia batiniah kita itu harus dikasih asupan nutrisi, harus dikasih asupan gizi, Bapak Ibu Saudara, supaya dia bertumbuh dan supaya dia berakar dan supaya dia berbuah lebat. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan cara apa kita memberikan nutrisi kepada manusia batiniah kita, kepada manusia baru kita? Dengan cara apa kita memberikan nutrisi kepadanya? Dengan memberikan informasi tentang firman kasih karunia Allah. Amin. Dengan memberikan informasi tentang Injil kasih karunia Allah yang berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, apabila kita terus-menerus datang kepada kebenaran itu, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan Paulus tadi, maka kami akan datang dengan berita yang diyakinkan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, karena itu, sekali lagi, saya ingin mengajak kita. Jadi, bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan pendamaian bisa menyampaikan dan menyaksikan standar kasih karunia Allah yang sempurna itu menjadi tugas pokok kita menolong banyak orang. Karena berita inilah yang paling dibutuhkan oleh semua orang di dunia ini saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, semua berita yang disampaikan di dunia ini itu bercacat. Mungkin di situ ada kebohongan, bahkan ya, atau paling tidak akan pernah sempurna berita-berita yang disampaikan oleh siaran apapun di dunia ini, ya. Tetapi kita memiliki berita yang sempurna yang meyakinkan semua orang dan juga memberikan kita suatu kekuatan yang besar untuk melihat bahwa pekerjaan Allah yang sempurna itu adalah merupakan kebutuhan daripada semua orang yang berduka, semua orang yang lemah, semua orang yang sedih, semua orang yang terpuruk, semua orang yang merasa jatuh, semua orang yang apapun keadaannya. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Kristus yang sudah selesai harus kita sampaikan sebagai berita yang paling indah dan berita yang paling utama, yang paling mulia di atas daripada semua berita yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, karena itu saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Karena Roma pasal 3 ayat 24 ini sudah merupakan ayat firman Tuhan yang begitu sering, ya, begitu sering kita dengarkan bersama. Nah, karena itu saya akan membacakan langsung saja dan Bapak Ibu Saudara dapat mendengarkan. Ya, bagaimana kita harus setia, bagaimana kita harus fokus betul-betul ya kepada berita kasih karunia Allah. Di ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Di dunia ini saudara-saudara, berita tidak ada yang cuma-cuma. Berita harus bayar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menyampaikan berita pembenaran, berita kasih karunia yang melalui penebusan daripada darah Kristus,
bagi setiap orang yang percaya dibenarkan karena melalui iman. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita lagi untuk melihat bagian di 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Ini juga merupakan suatu ayat firman Tuhan bagi setiap orang kudusnya Tuhan. Sudah terbiasa mendengarkan firman Tuhan ini, ya. Dan saya akan membacakan supaya ini menjadi bagian yang terus-menerus menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke-19. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Ini adalah berita kasih karunia. Inilah berita pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Kita telah lunas dibayar, bukan kredit, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang saat ini masih berpikir bahwa dosa-dosanya dicicil, ya, pengampunannya, dicicil penebusannya. Saudara-saudara, hari ini dihapuskan dosanya. Besok kalau diminta lagi Tuhan supaya hapuskan dosanya, Tuhan hapuskan lagi dosanya. Besok lagi begitu, minta lagi dosanya dihapuskan. Dia berpikir Tuhan akan menghapuskan dengan cara meminta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa kita telah dibeli oleh darah Kristus dan harganya apa? Kredit lunas dibayar. Amin. Cash, Bapak Ibu Saudara, sekali untuk selama-lamanya. Betapa Bapak Ibu Saudara, kita ini penting sekali untuk menolong banyak orang, dan kita adalah pelayan-pelayan pendamaian yang telah dipanggil oleh Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Karena itu dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang berkata, oh, kalau begitu, kalau semua dosa kita sudah diampuni, kalau kita sudah pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya, berbahaya loh. Nanti itu akan membuat orang menjadi tidak bertanggung jawab, nanti membuat orang menjadi bebas berbuat dosa, nanti membuat orang menjadi bebas membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada bukti yang seperti itu kita temukan dari kehidupan Rasul kita, Rasul kasih karunia, yaitu Paulus. Amin. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan percaya dan jangan terpengaruh dengan godaan-godaan kata-kata manusia. Percayalah kepada kebenaran firman kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita lagi melihat berita yang sangat penting ini, ya, mengukur besarnya kasih karunia Allah pada kita. Di dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2. Mari kita lihat. Kolose pasal 2. Kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 2. Saya akan membacakan untuk kita dari ayatnya yang ke-13 dan 14. Ya. Ya. Atau saya baca dari ayatnya yang ke-11. Kolose pasal 2, saya mulai dari ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari apa? Dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Puji Tuhan. Ya. Ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Bukan mengampuni sebagian pelanggaran kita. Banyak orang yang masih berpikir
bahwa Yesus mati menghapus hanya dosa yang dulu atau hanya menghapus dosa warisan. Tidak ada. Alkitab tidak mengatakan demikian. Ya, Yesus mati menghapuskan segala pelanggaran kita. Ya, tanpa sisa sedikit pun, semuanya sudah selesai tuntas. Ya, ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, hukum Taurat mengancam dan mendakwa manusia yang tidak sempurna, ya, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di mana? Pada kayu salib. Amin. Itu sudah ditiadakan, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang masih membangkit-bangkitkan sekarang ini bagaimana supaya hidup di dalam hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu adalah hukum yang menunjukkan keberdosaan manusia, dan setiap orang yang berdosa pasti dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Bapak Ibu Saudara, yang mana berita yang betul-betul membawa kelepasan, pembebasan kepada manusia saat ini, mari kita percaya dan yakinkan. Dan mari kita, Bapak Ibu Saudara, memberikan diri kita menjadi pesaksi-pesaksi daripada Allah saat ini, untuk meyakinkan semua orang bahwa tiada yang lain selain daripada kasih karunia Allah saat ini adalah jalan kehidupan yang bermakna bagi Tuhan, baik saat ini maupun yang akan datang. Amin. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Nah, karena itu saya kembali untuk mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, untuk melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8. Saya mengajak kita melihat bagian ini, 2 Korintus pasal 8, sebagai ayat yang terakhir sebelum kita masuk pada sesi diskusi kita. 2 Korintus pasal 8, ya, 2 Korintus pasal 8, Korintus pasal 8, sebentar. 2 Korintus, sebentar. Sebentar Bapak Ibu, saya cari dulu. Mohon bersabar dulu. Ini catatan saya ada yang salah tulis saya ini. Ya, baik, sebentar. Mohon maaf. Ya, 2 Korintus pasal 8. Ayatnya yang ke ke-19. 2 Korintus pasal 8. Ya. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-19. Boleh satu orang membaca untuk kita? Silakan. Ini ada yang berbeda dengan tulisan saya, dengan catatan saya ini. Ada satu orang yang bisa membacakan untuk kita? Ayat 19 Pak ya? Ya. 2 Korintus 8 ayat 19, dan bukan itu saja. Ia juga telah
Ya. Ya, baik. Ya, baik, di sini dikatakan bahwa dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan sebagai bukti kerelaan kami. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, bahwa ketika kita menjadi pelayan-pelayan daripada kasih karunia Allah, Tuhan membentuk melalui kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, yaitu kerelaan yang besar. Amin. Kenapa kerelaan yang besar? Karena itulah sebetulnya nilai yang sangat besar, bahkan nilai yang terbesar yang dinyatakan oleh Kristus di atas kayu salib itu, yaitu nilai kerelaan hati yang besar. Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa dia naik ke atas kayu salib itu. Sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia berkata kepada Bapa, "Jikalau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripadaku, jauhkanlah penderitaan ini daripadaku," kata Yesus sebagai anak domba Allah. Tetapi dia katakan, "Bukan kehendakku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu, kehendak Bapa di surga, jadilah." Amin. Sehingga dia dengan penuh kerelaan, dia memikul salib, dia naik ke atas kayu salib itu, Bapak Ibu Saudara. Dan dengan penuh kerelaan, tubuhnya dicambuk, dan dengan penuh kerelaan dia dihina, dengan penuh kerelaan dia menanggung sengsara, dengan penuh kerelaan dia menanggung segala dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kerelaan itulah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi berkat yang terbesar bagi kita saat ini, yang tercipta dari hikmat daripada Allah di dalam diri kita, karena kita percaya kepada kasih karunia-Nya yang besar itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah Paulus mengatakan bahwa sekalipun tubuh jasmani kami ini merosot, ya, karena hal-hal secara alami di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi dia katakan, kami bersyukur, kita bersyukur, karena secara manusia batiniah kita diperbaharui dari hari ke hari, dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah mengapa kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan apapun yang kita alami. Karena seperti disampaikan oleh saudara kita beberapa waktu yang lalu, dalam kehidupan ini tidak akan berharap kita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ya, mulai dari diri kita sendiri, ya, mungkin karena kita bertambah usia, secara fisik juga kita semakin merasakan ada kelemahan. Mungkin juga di dalam keluarga kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, bisa juga kita ada perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Ya, mungkin juga dari lingkungan kita, Bapak Ibu Saudara, ada juga hal-hal yang kita hadapi yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Mungkin di dalam pekerjaan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang dikatakan Paulus adalah bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Karena itu saudara, pada malam hari ini, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita melatih diri kita, melatih pikiran kita, melatih jiwa kita untuk selalu fokus kepada kasih karunia Allah yang besar itu. Karena ketika kita fokus, seperti yang Paulus katakan, bahwa kasih karunia Allah cukup bagiku, kasih karunia Allah cukup bagi saudara dan saya, kasih karunia Allah cukup bagi kita semuanya, mencukupkan kita untuk senantiasa bisa mengucap syukur dalam segala hal, dengan penuh keyakinan di dalam damai sejahtera Tuhan, bahwa pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, seperti Paulus katakan, bagiku telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, Hakim yang adil, bagi saudara dan saya
yang selalu setia kepada kasih karunia Allah. Percayalah, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan, karena begitu besar Allah mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, Engkau menyatakan melalui kebenaran firman-Mu, kami tidak akan mengukur kasih Kristus dari hal-hal yang bersifat sementara. Karena yang sementara akan lenyap, tetapi kami akan mengukur kasih Allah yang terbesar dari pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, yang mendatangkan kasih karunia bagi kami, yaitu hidup yang kekal selama-lamanya. Yang mendatangkan kasih karunia bagi kami, yaitu kekuatan di dalam Kristus untuk menanggung segala perkara dengan penuh sukacita, penuh kemenangan, dan kami yakin bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, baik maut, baik kuasa-kuasa apapun. Kami percaya kasih Tuhan sempurna bagi kami, karena itulah kami di dalam Kristus yang sudah menyelamatkan kami sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini adalah berita pendamaian yang paling dibutuhkan oleh semua umat manusia di dunia ini, karena Allah begitu mengasihi dunia ini dan menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji Engkau atas kebaikan-Mu, atas kemurahan hati-Mu. Diberkatilah semuanya dengan berlimpah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk memimpin kita di sesi tanya jawab atau sharing diskusi kita selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam kudus bagi kita semuanya. Terima kasih.